Kemudian kalau ingin lihat durasinya, saya pikir di sini seharusnya ada. Nggak ada yang keliru di sini. 7 jam dan lain-lain. Berarti ada yang nggak pas. Pastinya di feed and speed. Minyak kita di feed and speed 700. Ini kita kasih milimeter per rotation. Generate ulang. Dari 7 jam kita lihat jadi berapa. 14 menit gitu. Ada yang ya, seperti itu, seperti itu. Jadi jamnya ada, nanti tinggal milimeter per rotation. 10 detik aja finishingnya. Kan tuh Groove kan tadi yang banyak apa racingnya kalau racingnya masih sama tuh bisa aja karena misalnya kalau bayi itu nanti groovingnya saya kasih milimeter per rotation 19 detik. Rate-nya ganti milimeter per rotation. Casingnya juga. Jadi ini terkait satuan feed rate ya. Satuan feed rate bisa milimeter per menit atau milimeter per rotation atau per putaran. Ya, jadi secara total 18 menit. Secara total ya 18 menit. Itu saja Bapak Ibu. Eh, Pak, terima kasih Pak. ya, Pak, itu sama-sama. untuk G-code kalau misalkan si mesin itu automatic tool change itu bisa disatuin atau gimana Pak? Oh bisa, sebentar ya. Saya coba dua ya. Ini dengan ini. Ini kan tools yang sama ya, sorry. Nah ini nih, ada dua tool. Kita coba post di sini. Kemudian pilih NC. Kita kasih nama. Namanya adalah post kucing. Tanda oke-nya punya saya terhalang. Nah ini dia, baru muncul oke-nya. Multiple operation are selected. Tinggal di oke saja. Ini F0,3. Kemudian ganti ke proses kedua. Proses kedua sudah tidak ada header lagi. Jadi melanjut, melanjut, melanjut. Nanti akan ganti tool di sini. Ganti tool 2. Kemudian M2 atau M30. M30 dengan M2 itu sama. Yang di atas T1, yang tadi di bawah T2. Seperti itu, Pak. Dia bisa lakukan tool change. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Apa ada lagi atau kita beralih saja? Izin tanya Pak. Silakan, Pak. Tadi yang di format T kan itu cuman pemanggilan nomor T01M6. Iya. Kalau untuk offsetnya kan biasanya kalau di Siemens ada D ya. Oh iya, kalau bahasa Siemens betul. Itu nggak muncul di program. Nah ini T1. Kita lihatin dulu ke 94.
Oh iya, nggak ada. Kayaknya sih Pak, untuk yang D berarti kita tambahkan sendiri Pak. Oh, Atau diedit, post diketik gitu. prosesor, iya, atau post prosesornya yang diubah. Oh, Tapi bagusnya ditambahkan saja. Ini kita bisa tambahkan kalau mau dengan D, ketik saja begitu. hmm. Itu mungkin Pak. Kalau pengen otomatis gimana keluar dari satunya? Ya kalau kalau ingin otomatis, bentar, saya cari dulu. Terkait cutting tool. Sini ada tool number, kemudian Offset dia tidak numbernya nggak ada ya? iya, dia tidak menyediakan offset number. Iya. Kalau untuk yang milling, dia ada offset numbernya. Bukan. Ini sepertinya ini Pak. Oh gitu ya, benar. Oh iya. Tapi itu enggak, Oh, bukan. maksudnya enggak ditarik keluar. Iya iya. Adjust. Saya coba isi angka 2, apa yang beda. You mentioned that will affect operation in this group. Okay. Saya post proses. Kemudian NC. Ini adalah facing saja. Ya. Facing dengan offset. Masih ya. Ya, fix Pak, dia tidak muncul Tidak Pak. bisa, Jadi ya. kita tambahkan saja. Diedit Kalau aja ya, kita diketik ya perlukan, manualnya. ya, Iya. tambahkan D1. Oke. Ya begitulah Pak. Ya. Yang bisa ditampilkan. Bapak Ibu, apakah bisa kita lanjutkan ke materi yang beda? Ini saya langsung saja. Kita bicara tentang milling sekarang. Jadi rencana akan saya eksekusi topnya terlebih dahulu yang ini, kemudian baru backnya. Nah di sini memang challenge-nya, oh ada 2 OP gitu, OP1, OP2 programnya bagaimana. Nah mungkin di sisa waktu ini ya kita coba maksimalkan Bapak Ibu. Modenya masuk ke manufacturing, aplikasinya masuk manufacturing, hanya kita beralih sudah bukan kontur turning, tapi kita bisa gunakan mill planar atau mill kontur. Sini saya langsung mill kontur saja. Ini kalau kita buka, nah seperti itu saja. Beda dengan proses turning. Ketika proses turning di geometry view dibuka ada banyak sekali subnya. Nah syarat pertamanya memang ada definisi part dan blank terlebih dahulu yang ada di workpiece. Saya edit itu. Kita definisikan partnya ini. Kemudian kita definisikan blanknya berupa sekarang bonding block. Nah seperti ini. Semisal kita ada facing 1 mili, 1 milinya, tapi ini malah ke bawah, maka Z minusnya saya nolkan. Display blanknya saya matikan.
dia sudah aktif. Nah, dari sini kita bisa insert atau create operation. Mungkin yang pertama saya ingin facing, tapi di sini tidak ada. Saya pilih ke planar. Di planar ada untuk perintah facing. Metodenya saya ambil roughing. Polanya sama, kita akan membuat cutting tool. Cutting tool bisa kita buat di sini. Mill planar, misalkan saya mau di cutting dengan end mill 20. Pilih OK. Nah, yang tadi Bapak tanyakan itu adalah ini, Pak. Offset. Offsetnya ada di situ. Saya isi 20. Kemudian float-nya 4 float. Tool number-nya tool number 1. Specify cut area ada di sini. Cut area untuk proses facing-nya. Kemudian depth of cut-nya kita kasih 0,5. Dari semua itu banyak yang kita skip dan yang kita isi adalah RPM dan feed rate. RPM kita isi 1500. Nah, untuk CNC milling patokannya feed per tutu ada di seputaran 0,1. Itu yang paling aman. Kemudian kita calculate saja. Maka dia akan menghasilkan feed rate 600. Jadi kalau ini kita isi terlalu besar, misal 0,4, feed rate terlalu 2400. Nah, umumnya general itu feed per tutnya sekitar 0,1. Maka feed rate-nya akan dia calculate sendiri. Nah, seperti itu untuk proses apa namanya facing-nya. Oke. Next-nya saya langsung eksekusi area kolam ini, langsung roughing dan langsung finish saja ya. Ini saya gunakan mill contour saja. Kemudian yang saya pilih adalah pakai N8 semisal. Saya bisa create new. Di sini kita tidak create lagi, tapi kita bisa ngambil dari library Bapak Ibu. Kita bisa pilih yang non-indexable, pilih OK. Nah, ini disediakan di database. Jadi yang akan saya pilih adalah Nmill 8. Nah, ini dia, double klik saja. Nah, kemudian kita tinggal isi depth of cut-nya 1 mili atau 0,5. Oke, saya anggap 1 mili. Kemudian feed rate-nya sini saya isi 2000 dan 0,1. Dia akan menghasilkan 800 feed rate-nya. Terus, sorry, masih terlalu besar. Saya beri geometri. Sini ada specify trim boundary. Jadi saya batasi area yang tidak akan saya eksekusi. Side trim, jadi side yang akan dihilangkan di area outside. Nah, kemudian saya pilih kurva ya. Area outside yang dihilangkan, tinggal pilih kurvanya. Ini dia. Bisa kita pilih tangen, artinya semua yang berkontak dan tidak ada patahan.
ke dia. Kemudian saya generate ulang. Seharusnya dia tidak ada area yang sampai keluar-keluar seperti itu. Kemudian dua program ini kita bisa lihat di toolpath di simulasi. Dan ini saya buat langsung finish saja. Oh, cutting toolnya dia ada radius ya. Jadi saya pilihnya yang pojoknya radius. Jadi seharusnya yang pojoknya flat ini. Tapi nggak apa-apa, itu tergantung pemilihan radius, pemilihan cutting tool. Saya edit saja cutting toolnya. Di main cutting tool saya edit, kemudian pojoknya tuh mungkin dia ada radius ya, R1. Nah ini R1 ada nilai 2, ini saya nolkan. Cutting toolnya sebagai tool 2, ini D-nya D2, nanti dia akan jadi D. Atau kalau bahasa ISO itu dia akan menjadi H, T2, H2 seperti itu. Oke. Satu empat verify. Pojoknya seharusnya sudah flat seperti itu. Tinggal kita buat lubang ya. Lubang kita eksekusinya keluar dari mill contour, yang kita gunakan adalah hole making. Seperti ini. Dan yang kita pilih untuk drilling, kita pakai drill ini, apa namanya? Drilling. Di sini ada banyak. Jadi yang akan saya gunakan tuh dua. Pertama drilling, yang kedua tapping. Ini program ketiga. Center drilling sebetulnya. Dan untuk center drill, di sini saya akan pilih yang dari di sini ada center drill. Kalau tidak ada, saya bisa bikin sendiri. Ada, ini dia. Tadi double klik saja. Tipe A ini. Seperti apa bentuknya. Diameternya 5, diameter pojoknya sendiri, TD-nya. Oke, nanti kita tes dulu. Ini sebagai tool 3, adjust registernya 3. Kemudian, specify feature geometry. Kita pilih feature geometrinya adalah ini lubang-lubang ini semua. Satu. Kita tunggu ya, loading. Itu 1, 2, 3. Atau bisa di drag semua, sekali drag langsung dapat keseluruhan lubang. Sampai 8 ya, jadi kita punya 8, tapi ini depth-nya terlalu dalam. Jadi saya select aja semua. Kemudian depth-nya ini yang kita atur pakai user define. Kita yang menentukan depth-nya ingin berapa. Mungkin cukup 3 mili, cukup segitu. Kemudian prosesnya adalah
Saya pakai single move saja. Prosesnya drilling saja. Langsung kita atur spindle-nya. Kita kasih 500 dan untuk drill itu tidak terlalu cepat gerakannya ya. Calculate saja. Seperti ini. Nanti kita lihat simulasinya. Ya, seperti itu. Kemudian yang perlu dibuat lagi selanjutnya adalah masih di drill lagi. Sekarang program keempat. Proses drillingnya. Dan untuk M12 itu drillingnya saya pakai standar drill sekarang 10.3. Jadi diameternya kita sesuaikan dengan diameter bakalan 10.3. Toolnya sebagai tool nomor 5. Select geometri, select feature. Nah, kali ini saya akan drag saja. Buat, nah seperti itu. Bahwa di drag pun itu bisa gitu, terselect. Dan depth-nya sudah mengikuti depth geometrinya sebesar 50. Saya okekan. Saya pilih single move, kemudian chip removal atau chip leakage yang gerakannya ada gerakan naik turunnya. Clear-nya saya kasih 1 mili dan per setiap cutting 2 mm, 2 mili. Per setiap cuttingnya ya. Jadi naik, kemudian turun lagi, cutting 2 mili, naik lagi, turun lagi, cutting 2 mili. Langsung saya generate. Dan kita lihat saja gerakan animasinya atau simulasinya. Nah, seperti itu. Jadi chipnya dia akan terevakuasi keluar. Cepat. Itu dia. Dan terakhir adalah kita kasih tapping. Jadi tapping kita pakai ini. Program kelima tapping. Tappingnya M12. Kita create new. Buat saja. Ini ada tab-nya. Tab M12 ini penamaan. Kemudian beri diameternya 12. Yang perlu kita pastikan pitch. Nah, pitch-nya itu adalah M12 itu 1,75. Kemudian tool number-nya kita beri T6, H6. Kita pakai mesin cycle, drill tab, kemudian select fiturnya. Fiturnya sudah terselect dan depth-nya saat ini 50. Yang kita perlukan adalah depth-nya sendiri kita ubah sesuai gambar sebesar 40. Jadi semuanya kita rapihkan ke 40 mili. Dan feed rate-nya, bukan feed rate, spindle-nya kita beri lebih pelan. Kemudian kita generate saja. Oke. Nah, untuk tapping, kalau kita simulasikan, itu hanya gerakannya gerakan sekali tusuk saja, kemudian langsung keluar. Oke. Hanya yang perlu kita lihat adalah di hasil postnya.
Posnya kita gunakan mil 3 aksis. Kemudian kita pakai NC. Dan kita akan buat, tugas mandiri. Ini untuk yang milling ya. Kita beri nama ini program ke-6 tapping M12. Ini kita lihat nanti hasilnya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia pakai T6, kemudian H6. Jadi di sini ada nilai offsetnya. Sorry. Mana ya? Oh, sudah saya escape tadi. Kemudian dia ada cycle-nya. Nah, cycle-nya itu dia menggunakan G84 atau ini perintah tapping, perintah ulir. Begitu. Ini kira-kira untuk G-code-nya. Kemudian untuk yang lain, saya langsung post proses berbarengan saja. Cancel dulu. Post proses, saya kasih NC, kemudian pilih di dalam milling. Satu, program toolchain milling. Multiple program, oke. Karena programnya lebih dari satu. Proses loading, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini dia. Jadi dia ada T1, H1, kemudian ganti tool, eksekusi program kedua, dan seterusnya. Sampai panjang. Dan diakhiri dengan M2 atau seekuivalennya dengan M30. Secara durasinya, total saat ini 33 menit. Seperti itu. Dan ini saya akan selesaikan satu lagi, Bapak Ibu. Mohon maaf, langsung maraton saja. Oke, jadi dari sini saya bisa tampilkan lagi geometri. Saya insert. Saya tambahkan MCS. Ini MCS-nya untuk program kedua. MCS apa ya? MCS 2C ya namanya. Oke, MCS 2 ada di sini. Saya okekan dulu. Kemudian saya tambahkan workpiece lagi di dalam sini. Ada insert, geometri, ada workpiece. Workpiece-nya workpiece 2. Nah, workpiece-nya sendiri di sini kan saya tentukan lagi part dan blank-nya. Blank-nya pakai blok seperti ini. Sini saya tidak menggunakan facing, jadi langsung eksekusi area dalam saja. Hanya apa namanya, titik nolnya, ini titik nolnya harusnya dipindah. Jadi MCS 2 untuk OP2 ini saya edit tentunya. Sebelum diedit ini saya perlu aktifkan blank-nya.
blanknya aktif untuk saya jadikan referensi pengambilan titik tengah bidang, Bapak Ibu. Alat bantu saja. Nanti setelah sudah terpilih titik nolnya dari blank itu, saya akan hide lagi. Ini saya pindahkan menggunakan alat bantu yang namanya CSYS of object, jadi koordinat sistem pada objek. Saya tempatkan objeknya ini. Nah, sehingga dia akan membagi rata dari bidang tersebut gitu. Kemudian jika feature offsetnya nilainya 1, nanti outputnya menjadi G54. Nah, rencananya di sini akan saya gunakan G55 dengan istilahnya feature offsetnya 2. Ini blanknya saya ingin hide lagi. Supaya tidak menghalangi pandangan. Nah, kemudian dari sini kita bisa langsung ke create operation, pilih mill contour, dan kita bisa eksekusi. Sebetulnya bisa diselesaikan dengan satu program oleh Nmil 8 untuk OP2-nya. Di sini kita masih punya depth of cut-nya 1, Bapak Ibu bisa ganti ke 0,5. Feed and speed-nya kita isi 2000 dan feed per tooth-nya 0,1. Jangan lupa calculate sehingga akan menghasilkan feed rate-nya 800. Ini kita lihat ternyata ada di sana. Bentar ya. Sini ada yang keliru. Oh, dia ada di situ. Oke. Kelirunya ada di MCS 2. Jadi MCS 2 itu dia masih baca di situ. Mungkin saya masih ada yang keliru ya. Jadi saya pilih sini. Oke, ada di situ. Kemudian saya naikkan di minus 100. Ya, nah ini seharusnya saya lakukan generate ulang. Ada di situ. Tahan. Ya. Saya gunakan cavity mill lagi. Mill 8. Feed rate sama spindle saya atur di belakangan saja. Saya coba generate. Nah, ini yang saya inginkan. Jadi ini kita lihat satu program seharusnya dia sudah mengcover ke keseluruhan area. Tadi masuknya dari luar, kemudian ke dalam begitu. Cepat saja.
Ini langsung finish, kecuali ada kecualinya. Ini yang bekas saya editing untuk pembuatan radius. Karena pada dasarnya cutting tool and mill itu tidak bisa untuk cutting bentuk radius. Nah, mungkin mohon info sampai sini, kira-kira kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ini harus diselesaikan dengan cutting tool bonus. Oke, ini saya coba ya, pakai fix contour area, kemudian saya pilih bonusnya, ball mill di sini namanya. Saya kasih ball mill 4. Sini isi ball mill 4, kemudian tool numbernya tool number 7 saja. Tinggal kita deteksi areanya. Step overnya saya akan gunakan milimeter dengan satuannya 0,1. Kemudian, jadi di sini dibagi dua, ada area landai alias non-steep. Steep itu curam. Kemudian area steep ada pengaturannya, yaitu dengan depth of cut 0,1. Ini saya samakan. Tinggal di geometrinya kita pilih cut area. Area yang akan di-cutting adalah ini dia. Saya coba itu saja dulu, kemudian saya generate. Oke, saya tampilkan displaynya. Kira-kira ini gerakannya. Selanjutnya kita verify, lihat gerakan simulasi atau animasinya. Ya, gitu. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan. Kira-kira programnya seperti ini. Dua program ini saya tidak atur spindle dan feed rate-nya. Jadi kalau dibuka mungkin bisa jadi ini, wah, kok jamnya ngaco. Nah, ini 4 jam 49 menit secara total. Sedangkan yang ini total 33 menit yang posisi dibalik. Yang dua ini karena saya tidak adjust spindle sama feed rate-nya, jadi terlihat lama. Pak, Silakan. izin bertanya, Ya, Pak. silakan. Ya, Pak. Mohon maaf Pak, tadi yang bagian subfitting mill itu kan saya terlempar Pak, jadi saya belum paham dari awalnya Pak. Soalnya sinyalnya di sini hilang tuh. Oke, cavity mill itu yang cutting roughing ini Pak pada dasarnya. Iya, iya Pak. Ini Iya. saya gunakan di workpiece di OP2 saja Pak ya. OP1 ini maksudnya kita abaikan dulu. Saya delete. Jadi pada dasarnya memang syaratnya dia ada titik 0, kemudian ada definisi mana part, mana blank, itu saya lakukan di dalam workpiece. Tinggal saya bongkar aja workpiece, isi workpiece-nya. Sini ada part, kemudian ada blank juga. Nah, itu dia. Blanknya saya pakai bonding block. Nah, kemudian di workpiece ini saya gunakan mill contour, pilihannya ada cavity mill. Cavity mill itu lebih, dia akan mengeksekusi berdasarkan depth-nya Pak. Selama depth-nya tidak ada batasan, apapun itu akan dia eksekusi cutting selama cutting tool-nya bisa menjangkau. Nah, seperti itu konsepnya. Ini saya pakai Nmil 8 karena Nmil 8 itu bisa masuk ke sela-sela sini Pak. Itu yang saya pilih. Kemudian cutting tool Nmil 8 yang saya pilih.
Nah, di sini ada cut pattern. Cut pattern ada follow path, peri-peri. Ini nama saja, tapi di sampingnya itu ada polanya, Pak. Dan Bapak pilih salah satu atau ganti itu akan merubah pola cuttingnya. Saya masih gunakan defaultnya atau bawaannya. Step over 70%, artinya gerakan cutting ke sampingnya itu gesernya 70% dari diameter cutter, berarti 70% dari 8 ya mungkin 5 mili mungkin gesernya Pak. Ini depth of cut 1 mili, mungkin 1 mili kalau di mesin terlalu dalam mungkin 0,7 atau 0,5 itu Bapak bisa atur. Cutting di sini tidak ada yang saya ubah. Climbing sudah yang terbaik Pak, climbing dibanding konvensional. Coolant area kalau mau dinyalakan dari sini bisa pilih yang fluid, atau kalau mau dinyalakan langsung di mesin ada tombolnya biasa, tombol coolant. Setelah mengisi ini 0,7, Bapak bisa lompat ke feed and speed sebetulnya. Bapak atur RPM-nya mungkin 2000 atau 2500. Feed per tooth-nya pertahankan 0,1 nggak apa-apa, atau 0,08 itu nggak masalah. Calculate saja, selanjutnya generate. Jadi yang saya atur main, kemudian lompat ke feed and speed, dan ini dia sudah bisa menghasilkan seperti ini Pak. Jadi keseluruhan area itu sudah bisa termakan. Seperti ini Pak kira-kira kalau cavity mill. Jadi konsepnya dia akan mengeksekusi keseluruhan area sampai depth berapa, selama tidak ada area yang cutting toolnya tidak muat, ya semua akan dieksekusi Pak. Jadi di sini saya tidak memilih surface atau cutting area atau apa ya, misalkan seperti yang cutting area radius tadi, saya pilih cutting areanya gitu, cuman 2 surface saja. Nah untuk cavity mill tidak ada pemilihan itu, dia akan eksekusi ke keseluruhan area. Jadi saya terkadang sering bilang sih kalau untuk cavity mill lebih disebut apa ya, strategi sapu jagat begitu Pak. Jadi semua itu dieksekusi. Nah kalau Bapak pakai planar mill, cutting area atas ini dan area pocket itu dieksekusi dengan strategi yang berbeda. Itu sudah 2 strategi cutting. Dengan cavity mill ini keseluruhan area dieksekusi dengan 1 strategi cutting Pak. Itu mungkin Pak yang pertanyaan tadi. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak Ebin. Bapak Ibu bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi kira-kira gambar kerja ini apakah perlu saya share nantinya? Maksudnya file PRT ini? Boleh Pak. Boleh Pak. Oke, kalau diperlukan nanti mungkin saya share di apa ya, WhatsApp grup mungkin Pak ya. Nanti Bapak bisa open itu, isinya ada 3D, ada 2D, sama ada cam-nya di dalam gitu. Semisal mau Bapak Ibu pelajari. Yang recordingnya Pak kalau bisa Pak ya. Sampai apa? Rekaman video ini Pak, karena tadi saya kelempar. Oh, rekaman ya. Ya mungkin nanti saya tanyakan ke koordinasi sama Pak Indra ya. Mungkin masih ada. Bapak Ibu itu mungkin kalau semisal ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang bisa saya jawab langsung jawab. Kalau tidak bisa terjawab saya tampung dulu nanti di WhatsApp grup dijawabnya. Pak izin bertanya Pak, ini kalau Iya, yang student version itu kan nggak bisa post processor ya? iya betul Pak. Betul. Kalau post processor
dia memang nggak bisa Pak, karena pada dasarnya itu software free, software gratis. Jadi konsepnya mungkin yang ideal seperti ini Pak. Semisal Bapak di sekolah tidak banyak lah, ada lah mungkin mewakili satu atau berapa itu software yang versi akademik. Nah, kemudian biarkan itu di situ. Nah, untuk siswa itu perbanyak software yang student. Nah, bisa seperti itu, Pak. Itu low budget kalau semisal mau buat buat melengkapi gitu, Pak. Saya di sini sangat tidak merekomendasikan, Pak, kalau bajakan. Gitu. Jadi ini sifatnya legal, Pak. Ke sekolah sama ke Pak Guru atau Bu Guru lebih tenang nantinya. Nggak perlu khawatir, oh, nanti ada apa gitu. Itu, Pak. Pak Purkon, Iya. punten Silakan. itu kalau apa ini di tengah-tengahnya Pak ya, datumnya ya, itunya ya, Oh, ini yang saya buat. cek-cek Iya. Betul di tengah, ya. Pak. Oh, itu kan kemarin saya buat di sisi Pak tuh, itu harus dipindahkan terlebih dahulu berarti ya. Oh, itu di pinggir pun nggak masalah. Secara program sih bisa bisa Pak, dibuat juga bisa, bisa keluar program juga bisa. Hanya nanti harus sama ketika Bapak mau running di mesin, nol Bapak ada di pojok misalkan, maka di mesin pun sama nolnya di pojok juga. Yang penting sinkron saja, Pak. Nah, kasusnya saya nolnya di tengah, maka di mesin pun harus settingnya dengan nol di tengah juga. Jadi programnya sinkron nantinya. Tidak lari gitu. Yang penting itu sih Pak, nolnya dimanapun. Siap, Semisal nol Bapak ada di bawah pun nggak masalah. Yang penting di mesin pun sama nolnya di bawah begitu. nolnya. Itu saja sih Pak. Oke, oke. Ya, ya. Ya, mohon, mohon. Non, non, Iya, non, Pak. sama-sama Pak. Oke, nanti mungkin realnya pastinya akan kita runningkan di mesin di Buana Prima Pak. Di sana sudah disediakan ada 2 mesin CNC milling, 2 mesin CNC turning. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin, wah ini tidak familiar saya dengan NX. Nah, nanti kita buktikan di sana sejauh apa bisa eksekusi cuttingnya. Tapi mesinnya ready Bapak Ibu. Dan mesinnya sendiri sebetulnya itu apa namanya? Dia punya tingkat apa namanya Pak Sahabat yang singkatan dalam negeri. PKDN. Ya, betul, 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 Oh, yang bisa dihitung. Iya, betul, Pak. betul. Baik Bapak Ibu, ini nanti saya sharekan dan nanti akan saya share juga eh, benda kerja yang nanti akan kami eksekusi cuttingkan di Buana Prima ya. Di sini saya punya contoh gambar CNC bubut rencananya. Jadi karena kita ada material diameter 20, kira-kira apa yang bisa diolah dari diameter 20, mungkin yang saya terpikir ini. Kemudian nanti juga akan kita eksekusi cutting dengan material 100 kali 100. Di sini ada countingnya, maksudnya di sini ada tapernya. Kemudian selain itu adalah planar-planar gitu. Ada tapernya, selain itu ada planar-planar. Ini yang akan kita uji. Ini pun kalau Bapak Ibu tertarik mau bikin di rumah juga lah sebelum di mesin bisa running, ini nanti saya share juga. Siapa tahu ternyata program camp yang Bapak Ibu buat itu jauh lebih bagus dari yang saya buat. Nah, pakai punya Bapak Ibu saja, tinggal keluarkan G-code-nya begitu. Itu mungkin Bapak Ibu kira-kira dari saya kembalikan lagi ke Pak Indra atau Pak Wisnu. Mohon maaf sebelumnya kalau ada yang salah-salah kata ya Bapak Ibu. Kemudian silakan saja Pak Wisnu, Pak Indra untuk men-take over. Saya izin stop share. Terima kasih, Pak Furkon. Sama-sama. Terima kasih, Pak Furkon.
Ya, sama-sama.